semeton menyampaikan keluhan anak istri sebagai anak perempuan di dalam rumah tangganya. Apabila anak perempuannya itu menikah, di saat menikah orang tuanya, bapaknya bersedih ditinggal sama anak perempuannya. Hanya dibekali hanya beberapa sehelai kambing atau lah dikit kalung, gelang. Anak perempuan. Setelah dia menikah, setelah dia punya anak, ya habis itu sudah gak ada urusan lagi. Paling-paling sering tengok silaturahmi kalau pas sakit orang tuanya. Anak perempuannya lah yang ngurus. Kalau anak laki-lakinya lain, takdirnya sudah mengikuti istrinya. Begitu orang tuanya sakit apapun, lebih cenderung saudara perempuan yang ngurus ketimbang anak laki-lakinya. Kalau laki-lakinya pasti dia identik akan mengikuti istrinya ngurus mertuanya. Itu sudah takdir sebetulnya. Apabila orang tua sakit, pasti anak perempuan yang ngurus. Tidak dibekali warisan ke rumah suaminya. Saudara laki-lakinya, anak laki-lakinya menerima waris. Padahal anak perempuan itu adalah akan menanggung dan memikul dosanya ayahnya. Tuh. Anak perempuan itu nanti akan memikul dosa ayahnya. Terus kalau anak laki-lakinya memikul dosa ibunya. Kenapa demikian? Suami istri perdana purusa apabila sudah meninggal, setelah melewati kawah cendemuka, istrinya dikedatin di sana untuk menebus kutukan dosa sentananya. Setelah nanti melewati tejel, beji kutukan, pembersihan, nanti di marga 3 Manadi Dewa nyujur ke pintu gerbang Sabtu Petala. Pada itu pintu gerbang Sabtu Petala 11 tingkatan Atman. Nah setelah nanti masuk dia ke tingkatan terakhir, suami istri itu menunggal sama suaminya menadi jiwatman. Nah sedangkan Atman itu dibagi dua di dalam tubuh manusia, jiwatman dan paramatma. Jiwatman adalah buana alit manusia. Paramatma adalah dewa yang menduk wayangannya di buana agung. Biar semua ngerti, Nah nanti di mana dia bisa mengantarkan paramatmanya di 11 tingkatan Atman. Begitu kematiannya, di sana dia akan menunggal. Apabila jiwatmannya mengantar dewa yang untuk wayang, paramatmanya masih di tingkatan Buddha kalau sama dengan di pintu Pancamaha Buddha, pintu neraka lokanya. Di sana nanti dia akan bertemu. Apabila dia bisa mengantarnya di masa dia hidup sampai ke tingkatan Wisnu, tingkatan Siwa, begitu matinya menunggalnya di sana sang jiwatman dan paramatmanya di sana. Walaupun dia tidak diabenin badai besar, abenin pranamo, berjalan aja dia dibuang ke laut, mayatnya dia udah bisa berjalan sendiri ke 11 tingkatan Atman karena perbuatanlah yang mendukung. Nah setelah ini, sekarang suami istri mengambil dewanya ke mertuanya. Suami istri simbol dari jiwatman, mertuanya adalah simbol dari paramatma. Nah disinilah apabila nanti jiwatman dan paramatma, mertua, mau menengok sentananya, pasti akan diantar sama mertuanya. Apa sementara tahu. Istri menanggung, kalau diambil dari anak istri menanggung dosa ayahnya.
pun ayahnya memikul dosa kumpinya. Ayah memikul dosa kumpinya, nenek kumpi yang perempuan. Nanti kumpi perempuan memikul dosa buyutnya laki-laki. Nanti buyutnya laki-laki akan memikul kutukan dosa kelahirannya, kelabnya. Dan kelabnya memikul ke kelambiung, kelambiung memikul ke krepek. Kekrepek memikul ke canggah. Canggah memikul ke bungkar, memikul ke kelambiung, dan seterusnya sampai ke kawitan. Disinilah yang kita perlukan, bahwa kelahiran itu untuk mencapai menunggalnya Atman di 11 tingkatan Atmannya, anak istri sama ayahnya di rumahnya, ayahnya bersama neneknya, itu minimum, itu lautan yang dalam, menjadikan penunggalan Atman. Karena Atman itu satu, saya, Anda, mereka, kita, kami, itu satu tuh. Nah, minimum mengambil persatuan Atman itu dari ayahnya istri dan neneknya istri gitu. Itu minimum untuk penunggalan Atman. Makanya perlu ngentak linggih. Ngentak linggih itulah yang bisa menunggalkan Yuatman dan Parama Atma melalui garis keturunannya. Setelah dia bisa menunggal, baru bisa nyujur ke Sabda Petala. Karena Atman itu bukan individu, cair, ada di mana-mana. Biar tidak menyepelekan anak perempuannya. Karena anak perempuannya menikah ke rumah suaminya, membayar hutang kelahirannya, dan memikul kutukan dosa ayahnya. Makanya apapun perbuatan ayahnya akan dipikul anak perempuannya. Jipeng kalau bapaknya senang ngemitin kurang timpal, nyemak gaine tidong-tidong, jipeng memperkosa, pasti anak perempuannya akan digitukan. Dan ngerti semeton. Begitu juga anak laki-laki, sebaik apapun ayahnya, kalau istrinya bermacam-macam perbuatan yang buruk, anaknya yang akan mengalami anak laki-lakinya. Nah, itulah gen 90% berasal dari ibunya anak-anak itu. Sekaranglah untuk mengetahui kehidupan kita, kita bukan lahir sendiri, bahwa kita lahir bersama Atman. Atman itu banyak percikannya dan penunggalannya pun banyak, baru bisa menyatu. Maka ngentang linggih itu perlu. Kalau gak pernah ngentang linggih, berarti dia tidak pernah memiliki dewa. Berjalan ke Swargaloka pun akan sulit roh itu, karena tersendat oleh Udakala. Apabila tidak pernah ngentang linggih, surganya ada di dalam kayangan. Itu di sementara dan bulak balik masih berupa Udakala semua tengah. Kalau sudah ngentang linggih, surganya ada di Saptoloka. Setelah dia lahir, menghantarkan leluhur untuk mempoyang ke Sabda Petala. Omong tuh kan, ngerti semeton. Di saat sudah ngentang linggih sentananya, roh leluhurnya bisa menaik ke Saptoloka. Pun. Nanti setelah dari Saptoloka, Betara Kawitan adonin sentana. Karena Atman dibagi dua, jiwa Atman dalam tubuh, Paramatma di Ponagung. Nanti di kehidupan menghantar dewanya untuk mempoyangan ke Sabda Petala. Apabila dia tidak mampu, ya kembali dia ke Saptoloka. Dia tidak mampu muntang linggih, dia tidak mampu ngapa-ngapain, kembali dia di dalam kayangan. Itu saya sampaikan, kirang langkung ngatur unas dan ngerena selempura suksma.